Positif, podcast siswa edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di PEXO, podcast siswa edukatif. Tempat kita ngobrol seru bareng narasumber keren soal tokoh-tokoh inspiratif Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan aku Abdul Salam Barada dari kelas 10 yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Jadi, topik yang akan kita bahas hari ini masih berhubungan dengan perayaan Hari Kartini nih. Tapi kita tidak membahas era Kartini ya. Nah, kali ini kita bakal bahas sosok yang mungkin belum banyak dikenal, tapi perjuangannya luar biasa banget. Namanya Profesor Siti Baroroh Bari. Mungkin sebagian besar belum kenal beliau ya. Tapi kalian harus siap-siap bakal lengkap. Di sini aku nggak sendirian loh. Udah ada narasumber yang akan ngobrol bareng aku buat bahas tentang Profesor Siti Baroroh. Mari kita sambut Amanda sebagai narasumber kita hari ini. Halo Amanda. Halo semuanya, halo Tata. Oke, sebelum kita mulai pembahasan hari ini, boleh nih Amanda perkenalan diri dulu. Baik, halo semuanya, aku Amanda Rizali Adivani dari kelas 10-1. Sebelumnya terima kasih untuk Tata bersedia mengundang aku jadi narasumber ya. Untuk mengawali podcast hari ini, aku mau minta pendapat Amanda nih. Menurut kamu jadi perempuan itu gimana sih? Jadi untuk awal aja, gimana menjadi perempuan menurut aku ya? Menurut aku kita sebagai perempuan itu dihadapkan dengan kondisi 50-50 ya. Jadi untuk awal nih ya, 50 yang gak enak, 50 nya enak banget. Enak gak enak ini? Jadi enaknya itu saat kita dalam kondisi spesial ya, contohnya kayak hamil gitu ya. Jadi kita itu pasti diprioritaskan gitu ya. Benar. Apalagi kalau di negara tertib ya, pasti kalau aturan prioritas itu paling utama ya. Contohnya kayak kalau kita di kereta api, bus ataupun tempat umum lainnya gitu ya, atau tempat mati, kita itu disediakan tempat duduk prioritas kan. Jadi kita sebagai perempuan yang hamil itu tidak merasa tertekan gitu ya. Gak enaknya itu di kondisi masyarakat zaman sekarang itu masih ada yang kurang tertib gitu Tata. Jadi meskipun udah ada teks gitu atau peringatan untuk kursi prioritas gitu ya, Benar, kenapa sih diambil? iya benar banget. Jadi itu sih gak enaknya. Lalu di lingkungan masyarakat ini masih banyak juga masyarakat yang mendoktrin perempuan itu masih di levelnya itu di bawah laki-laki gitu kan, baik di pendidikan ataupun di lingkungan masyarakat. Ya benar-benar banyak asumsi yang apa ya guys? Contohnya yang diremehkan kita gitu sebagai perempuan. Contohnya kayak masih banyak nih ya, di nggak semua tapi di mungkin di Sebagian besar iya sih sebagian besar tapi nggak semua itu kayak perempuan itu nggak usah lah berpendidikan tinggi nanti cowok pada minder gitu kan. Jadi itu jadi susah dapet jodoh gitu ya. Terus kalau di masyarakat ya, apalagi kalau orang-orang tua zaman dulu kan pasti ajarinnya ke perempuan sama laki-laki itu beda. Mulai dari kecil nih, contohnya kalau kita sebagai perempuan dari kecil itu diajarkan semua pekerjaan rumah, nyapu, ngepel, terus cuci piring, cuci baju itu pasti semua diajarkan ke perempuan. Sedangkan laki-laki ya kalau ada basic. iya, jadi laki-laki mungkin diajarin ya mungkin ya benerin lah, disuruh main. Kadang kalau bagiannya disuruh main sih kalau laki-laki gitu. Benar banget. Jadi iya, jadi kita sebagai Gen Z itu harus mengubah main sendiri ya. Benar guys. Ini macam yang ya jawabanmu sudah panjang dan jelas ya. Kalau begitu kita lanjut ke sesi pembahasan tentang Profesor Baroroh. Oke, langsung aja ya. Yang pertama yaitu sebenarnya siapa sih Profesor Baroroh ini? Soalnya aku tuh bener baru di Ya sebelumnya aku juga nggak tahu sih. Cuma beberapa hari yang lalu itu ada di notifikasi Google tentang di artikel
Iya. Iya, jadi beliau ini adalah seorang guru besar perempuan pertama di Indonesia juga. Beliau tokoh Muhammadiyah dan juga organisasi Asia ya. Terus juga mungkin profil beliau ini kalau mengenal dia itu pernah menjadi dekan Fakultas Sastra di UGM. Keren. Iya, siapa sih yang mau ke GS? Siapa sih yang Ya. Jadi di zaman dulu kan pasti profil seperti Profesor Baroro ini pasti sangat sulit ya. banget kan masih terbatas nih. Iya, betul banget. Betul. Zaman sekarang aja masih susah ya, apalagi dulu. Oh ya, tapi kok namanya nggak sering disebut ya? Nah, itu aku awalnya bingung juga kenapa kok beliau ini gak masuk dalam pahlawan nasional secara resmi atau sering banget diangkat topiknya tentang beliau ini ya. Karena dari yang aku baca beliau ini lebih diliriknya atau lebih menonjolnya itu di dunia akademik. Jadi mungkin bagi kita yang belajar banyak gitu ya, pengen kayak penasaran gitu, pasti mungkin bisa ketemu beliau di artikel di internet. Contohnya ya kayak kalian kan penasaran, jadi lihat wah ini sosoknya benar-benar biasa banget sih. Keren banget sih akan jadi topik di podcast kali ini ya. Iya, karena kan beliau itu lingkupnya itu di akademik ya. Meskipun beliau ini nggak dilirik banget gitu ya, nggak terlalu menonjol di pahlawan Indonesia yang secara resmi itu ya. Tapi kalau misalnya itu tak usah Sangat luar biasa. sangat biasa karena beliau ini melestarikan budaya, melestarikan ilmiah, bahkan banyak mengajar mahasiswa. Mahasiswa itu juga banyak menjadi orang. Keren. Berarti beliau ini tipe yang diam-diam melanjutkan ya? Ya benar, beliau ini nggak viral tapi kontribusinya itu besar banget. Nah, dari sepengetahuanmu nih Manda, kira-kira peran beliau di Indonesia itu apa aja? Banyak tetap, bukan peran yang langsung berkontribusi besar gitu ya. Mungkin audiens juga penasaran kan? Tadi kita dengar ya. Ya, karena kan nggak dilirik gitu. Emang ada perannya beliau ini terhadap Indonesia. Jadi mungkin aku bagi aja ya di beberapa aspek gitu ya tentang. Yang pertama beliau ini tuh berkontribusi di Indonesia itu yang pertama beliau ini adalah seorang ahli bahasa dan juga sastra. Ya, beliau jadi dengan profil beliau yang seorang ahli bahasa dan sastra Arab, mungkin beliau ini bukan mungkin ya, tapi memang beliau ini melahirkan banyak orang-orang sukses ya. Contohnya mungkin kakak saya, itu beliau itu menjadi motivator kakak saya gitu. Dan beliau sekarang meskipun udah wafat ya, tapi prestasinya itu masih diperhatikan sekarang. Sampai ke kakak saya, bahkan sekarang kakak saya udah sampai ke Mesir ya, karena beliau gitu. Lalu yang kedua itu beliau itu pejuang pendidikan perempuan di Indonesia. Jadi dengan profil beliau sebagai guru besar perempuan pertama di Indonesia gitu ya Tante. Jadi beliau ini menginspirasi banyak perempuan Indonesia, dari dulu yang perempuan itu hanya ya segitulah. Nah, muncul beliau ini menjadi seorang guru perempuan pertama di Indonesia. Jadi itu melahirkan motivasi banyak bagi perempuan Indonesia gitu. Jadi banyak sekali perempuan Indonesia yang termotivasi dan langsung wah aku harus seperti beliau, bisa seperti beliau itu. Aku juga mau. Iya, siapa yang harus seperti beliau ya? Lalu mungkin yang terakhir menurut aku beliau ini tokoh
beliau ini kan mengajar ya. Ada di suatu saat beliau ini terlihat galak banget ke mahasiswanya. Oh iya? Iya betul. Beliau ini terlihat galak ke mahasiswanya, tapi itu sebenarnya pelajar. Jadi kayak mungkin kalau di zaman sekarang ini guru-gurunya itu tipe-tipe yang suka marah-marah, tapi iya betul. Jadi beliau ini kayak gimana ya? Beliau ini emang marah-marah, suka tegas, disiplin orangnya memang disiplin. Jadi mungkin bagi sebagian besar mahasiswa kayak kesel gitu ya. Sebenarnya orang profesor ini seperti ini, itu padahal itu perhatian. Emang itu bentuk dia Iya. apa ya? Kayak perhatian kepada mahasiswanya gitu. Jadi terus beliau ini juga suka nyelipin nilai-nilai budaya Jawa. Jadi pas ngajar gak cuma hafalan doang, tapi juga belajar filosofi. Keren guys, keren. Berasa dapat kuliah kehidupan ya Wanda, bukan cuma materi pelajaran aja. Ya betul sekali dan itu bikin beliau dihormati banget sama murid-muridnya ya. Oh ya, buat kita yang masih muda, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah beliau ini? Mungkin dari kisah beliau ini tuh banyak banget yang bisa kita ambil ya. Banyak banget ya, kita banget di masa depan. Contohnya ya profesor ini guys, bisa kalian lihat menjadi motivasi. Perempuan-perempuan di Indonesia nih, siapa sih yang gak mau seperti sosok beliau ini ya kak? Jadi kekuatan ilmu itu juga bisa gak hanya, kalau mau jadi pahlawan itu gak hanya turun ke perang atau ke medan perang atau pegang senjata ya. Bisa juga lewat ilmu. Contohnya kayak profesor membuat karya ilmiahnya dikenal sampai sekarang, bisa menjadi pelajaran bagi semua orang gitu. Terus lewat belajar, nulis, dan budaya, apalagi sekarang kan udah globalisasi ya, budaya itu kalau nggak dijaga bisa hilang ya kan? Budaya itu bisa hilang terus, jadi kita bisa melestarikan budaya itu. Setuju banget nih, buat kalian yang lagi dengerin, jangan kecil hati kalau kalian bukan orang yang terlihat. Kadang justru yang diam-diam itu bikin perubahan besar. Contohnya kayak Profesor Barang ini sih, aku pas sebelumnya kan nggak tahu profesor ini, tapi ternyata itu dia menghanyutkan ya. Beliau ini nggak terlihat menonjol di media sosial kayak Radha Kartini ya, kayak Kartini maupun pahlawan-pahlawan perempuan lainnya kayak. Jadi beliau ini kita bisa contoh ya, kita bisa kayak meskipun kita nggak terlalu menonjol di bidang, bisa kita tiru beliau dari belajar lewat menulis, belajar. Nah dari kita belajar itu kita mendapatkan kepuasan yang kita nggak ketahui sebelumnya. Kayak mungkin yang aku terapin di kehidupan aku nih adalah bisa juga diterapin di kehidupan teman-teman juga berdasarkan ya misalnya ya. Jadi setiap aku nonton video atau aku baca-baca itu selalu ada saatnya aku penasaran gitu, kayak contohnya waktu aku masih kecil itu, contohnya kayak oksigen. Ini dasar banget ya kan, oksigen. Aku itu awalnya mikir kayak kita bisa hidup kan karena nafas. Nah nafas itu kan oksigen ya, ketika kita hidup. Terus aku mikir kalau oksigen itu bisa jadi pembelajaran teman-teman semua. Benar banget, rasa penasaran itu yang akan mendorong kita untuk pengen apa ya, kayak mencari sesuatu yang sebenarnya kita tuh nggak tahu gitu. Jadi iya sih, bisa menambah pengetahuan kita juga. Oh iya, makasih ya Manda atas sharing tentang Profesor Mubaroh Barik. Sebelum diakhiri nih podcastnya, ada nggak kata-kata dari Amanda, pesan dari Amanda? Mungkin aku